ada seorang perempuan juga yang berkunjung ini seperti apa sih Bang? Bisa diupdate dikit. Oh, jadi saya di Kerutan kan mau jenguk Amar ya. Kebetulan ada juga Ibu Jeda. Ibu Jeda ini sahabatnya Amar tahun 2013. Kalau saya dapat informasi kan presenter ya, presenter itu presenter sih apa? Saya kan secara personal kan nggak kenal sama Ibu Jeda. Jadi memang udah lama ya. Pada waktu saya menangani perkara Amar ini kan masih ditahan di rutan kepolisian Polres Jakarta Barat. Itu kan memang pernah wartawan menyampaikan ke saya ada seseorang kenalannya Amar namanya Ibu Jeda mau menjenguk. Nah, waktu itu kan ya kalau saya kan namanya kalau menjenguk seseorang itu kan pasti kan harus ada SOP-nya kan harus ada izin dari orang yang mau ditengok. Dalam ini kan Amar Joni kan. Nah kemudian ya proses berjalan kan nggak pernah datang sih. Dan memang pada waktu itu juga kan pada waktu kasus itu kan terjadi perceraian dengan Iris juga kan. Jadi ya proses perceraian kan masih jalan waktu di Polres Jakarta Barat. Sampai putus itu kan putusnya setelah Amar ditahan di Kejaksaan di rutannya Salemba. Nah, jadi ya keinginan dia mau datang itu pada waktu itu cuma ada pesan aja ke saya gitu. Cuma belum pernah menjenguk pada waktu di Polres Jakarta Barat. Kemudian pada waktu udah di rutan Salemba itu kan memang ada juga yang selalu ngomong ke saya, rekan-rekan wartawan kan bilang, Pak John nanti ada Ibu Jeda mau jenguk. Ya kalau mau menjenguk itu kan ada SOP-nya, aku bilang nggak bisa saya memutuskan. Yang memutuskan itu kan harus Amar Joni. Nah, nanti kalau memang mau jenguk, ya saya sampaikan dulu. Nah nggak lama kemudian, kira-kira 2 bulan yang lewat ya, saya kan dihubungi Ibu Jeda bahwa dia mau menjenguk Amar Joni di tahanan di rutan ya. Ya saya bilang ya saya sampaikan dulu Bu, karena SOP-nya di rutan kan memang harus disampaikan kepada Amarnya. Kalau Amarnya berkenan menerima, baru itu bisa. Nah, akhirnya saya sampaikan ke Amarnya, kebetulan saya jenguk Amar, ini ada orang namanya Ibu Jeda mau menjenguk kamu Mar. Nah, kamu bagaimana, menerima enggak? Oh iya, itu kan teman saya, ya kan, teman saya Om katanya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa katanya kan. Ya udah nanti saya sampaikan. Aku mungkin dia hari Selasa mau jenguk gitu. Nah, akhirnya sampai Ibu Jeda, ya Bu, ya saya udah koordinasi dengan Amar. Ya dia bilang silakan Ibu mau datang. Nah, kapan? Hari Selasa. Saya bisanya hari Selasa gitu. Nah pada waktu hari Selasa itu kan ya, datang menjenguk kan ke rutan dengan saya. Cuma kebetulan di rutan kan ada yang kabur 7 tahanan kan. Jadi SOP-nya kan karena kabur semua kunjungan ditutup. Nah, otomatis kan pada waktu Selasa itu nggak ada kunjungan. Nah, berdasarkan informasi dari petugas, sama saya nanti dikabarin kapan bisa menjenguknya. Nah, akhirnya kan dikabarin pada waktu Rabu bahwa hari Kamis udah bisa menjenguk. Dan kemudian Amar juga mengabarin sama saya
bahwa hari Kamis bisa jenguk. Nah kebetulan saya hari Kamis nggak bisa. Cuma saya bilang gini aja, ya saya tuntun aja dia untuk bisa datang bagaimana prosesnya. Nanti ya pokoknya aman, yang penting udah mau terima. Nah ibu yang penting tinggalkan KTP. Nanti kasih tahu ke rutan, saya kasih tahu ke petugas rutan juga. Kalau ada yang mengunjungi kamar yang namanya ibu ini, ya silakan gue bilang. Nanti kasih aja Pak. Itu udah ada seizin kamar tuh. Ya udah kan. Nah itulah dia datang pada hari Kamis ya. Bang, kalau boleh tahu sendiri Bang, kondisi Amar sekarang di dalam seperti apa Bang? Ya kalau ke kondisi Amar ya secara psikis ya secara psikologis ya pasti ada lah. Ya ibaratnya pasti ya apalah, dengan Iris menikah ini kan pastilah ada semacam goncang lah dia sedikit. Tapi kan ya tidak, kita kan selalu menyarankan ya udahlah, itu kan mau tidak mau harus diterima. Karena apa? Ini kan udah keputusan perceraian, udah ikrah dan masing-masing udah punya akte cerai. Jadi ya itu tidak lagi dalam penguasaan kamu, Mar. Itu kan udah namanya haknya Iris. Itulah yang kami omongkan. Ada sempat Amar mengatakan menyesal gitu Bang, dengan kejadian ini gitu Bang. Ya kalau penyesalan kan memang ya mulai dari dia ditahan di rutan Polres Jakarta Barat itu, dia udah selalu mengatakan kita dia menyesal. Karena itu yang selalu dia sesali, itu kebodohan dia, perbuatan ini udah sampai 3 kali. Kemudian dia akibat kesalahannya itu dia tidak bisa membesarkan anaknya sama Iris. Kemudian juga dia digugat cerai. Kemudian bapaknya juga meninggal akibat perbuatannya. Nah, itu memang sangat penyesalan sama dia. Dia selalu itu yang dia ceritain setiap kita menjenguk. Aduh, dia selalu nanyakan berapa lama saya di sini Om. Bisa nggak saya, kalau bisa ringan hukumannya, saya mau nembus dosa saya lagi sama Iris. Kemudian mau membesarkan anak-anak dengan Iris. Kemudian juga ya ibaratnya ini kan baru talak 1, masih adalah peluang dia kan beda. Kalau talak 1 itu nggak perlu, kalau merujuk kan tidak perlu lagi pernikahan, cukup berdoa aja. Berdoa mungkin dengan dipanggilnya Ustadz, ya Kiai kan udah langsung suami istri lagi, tanpa harus melakukan pernikahan resmi lagi kan. Itu yang selalu dia udah bercita-cita ngomong sama saya itu, kalau saya keluar, oh udah banyak produser yang ingin lagi saya main sinetron, main di film juga dengan Iris katanya. Saya keluar dari sini nggak akan mungkin ganggu. Nah, bagaimana proses ini supaya saya ringan Om? Ya kamu berdoa aja, aku bilang. Ya kita kan nanti ya kita hukum di persidangan nanti. Ya bahwa akal inilah adalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, bukanlah untuk diperjualbelikan. Ya yakin aja aku bilang, pasti ya insya Allah kalau itu bisa kita buktikan, hukumnya kan bisa ringan. Om, mungkin kan Amar kan ditinggal oleh Iris dan sekarang udah ada jeda Om. Gimana Om, Amar Om? Apa udah ada bangkit lagi gitu Om? Udah nggak depresi lagi? Ya kalau bangkit ya pertama menerima berita itu pasti dia shock lah ya. Karena kan seperti saya bilang kan dia mengharapkan untuk kembali lagi sama Iris, menebus dosa-dosanya, kemudian membesarkan anak-anak. Nah begitu dia dapat kabar bahwa Iris mau menikah lagi, ya kan pasti dia shock. Tapi kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena udah ada cerai kan. Nah, apapun kan nggak bisa. Itu udah hak Iris juga, dia mau menikah atau tidak kan gitu. Nah,
sampai sekarang dengan kehadirannya si Jeda Om, Amar gimana Om? Bisa mengisi hati. Ya. Kita mengisi hatinya Amar yang sedih nggak sih tinggal Iris. Ya kalau saya menengok kan ini persahabatan, belum mengarahnya ke dekat itu saya menengoknya belum lah. Karena ya kedatangannya Mbak Jeddah juga kan niatnya kan memotivasi sahabat kan. Sahabat dalam keadaan begini, ya dalam keadaan Amar terpuruk, ya dia mau ngasih motivasi lah untuk bisa bangkit kembali, bisa main sinetron lagi, bisa main film lagi kan gitu. Kalau boleh tahu Om, Jeda ini sahabat dari Amar Zoni itu sahabat apa Om? Apakah teman SMP, teman main sinetron atau? Ya setahu saya kan kenal Bu Jeddah ini kan baru juga pada waktu mau berkunjung ya. Coba saya tanya ke Amar pada waktu dia mau menjenguk itu, saya tanya ini Bu Jeddah, ya saya pengetahuan saya dia ngomong sahabatnya dulu pernah ya tahun 2013 ya kami berkenal lah sama Bu Jeddah, tapi secara mendalamnya saya tidak paham, Amar tidak cerita juga sama saya gitu. Jadi sebelumnya memang belum ada cerita Mbak Jeddah ini ya, baru ini ya abang tahu tentang persahabatan Amar itu. Ya kalau namanya Ibu Jeddah ini kalau mau berkunjung udah lama lah ya, udah 1 tahun yang dulu lah dia pengen menjenguk Amar. Tapi kan dia Ibu Jeddah ngomong ke kita kan sebagai sahabat, kawan lama, kawan dekat dulunya, sebelum dia kenal dengan Ranti Maria, kan gitu. Tapi sejak Amar ya kenal Ranti, ya dia nggak pernah ada berhubungan lagi, kata Ibu Jeddah itu. Dan Amar memang tahu nama dia kan, contohnya dia dipersilakan jenguk. Tapi hubungan sejauh apa, ya sama kami sebagai pihak. Bang, berarti kan tadi abang sempat bilang masalah sampai ada keinginan Amar ingin kembali lagi sama Iris sebelumnya kan, tapi bahkan kalau Iris sudah menikah, berarti kesehatan mental Amar Zoni sempat terganggu banget atau gimana sih Bang? Kan mungkin dia merasa masih ada harapan nih pada Iris, nyatanya sudah tidak ada gitu. Ya kalau itu kan pasti shock. Karena Amar pada waktu pertama menerima berita itu kan dia shock. Apalagi kan kalau menengok dari cerita ini kan banyak juga kan ternyata kan udah lama sebenarnya Irisnya dikejar-kejar sama suaminya sekarang. Nah, jadi ya kalau menurut informasi dia sering dihubungi, kemudian ya Aldinya apa kan masih banyak Aldinya ditolak ya kabarnya. Tapi ya itu nggak urusan kita lah ya. Tapi yang setahu saya itu memang ya Amar tidak mengetahui lah hubungan ini. Ternyata mungkin sudah lama memang persahabatan mereka kan. Tapi ya kalau nggak salah ya pada waktu terakhir keputusan itu kan, dan Amar selalu masih mengharapkan terakhir keputusan dia perkaranya ini yang pengadilan Jakarta Barat, ya itu kan masih mengharapkan hubungan ini masih tetap harapan dia, ya dia masih mengharapkan kembali sama Iris. Tapi faktanya ya terjadi ya tidak sesuai dengan perkiraan dia, ya pasti rekan-rekan tahulah bagaimana perasaan dia. Mungkin saya mau menggambarkan, masih wartawan lebih, semua orang bisa paham lah perasaan Amar itu. Jadi saat ini Amar masih dalam keadaan maksudnya sudah ikhlas atau belum sih? Kalau sekarang dia mau tidak mau harus ikhlas. Menurut saya mau tidak mau. Oke Pak,
Kalau untuk anak-anak, Amar juga berpesan nggak Pak untuk pesan dia terhadap mungkin kedua anaknya? Ya dia berdoa lah supaya anaknya ini ya dititip lah sama mantan pada suami Iris yang sekarang, supaya dididik menjadi anak yang saleh dan soleha kan. Ya itu aja. Bang, sebelumnya ada beredar foto Iris dan suaminya menjenguk Amar, itu benar nggak sih Bang? Apa udah pernah menjenguk gitu Bang? Wah itu hoax itu. Oh, Karena kan sebenarnya kan mulai Amar ini ya, saya tangani kan perkara yang ini kan mulai dari pengadilan dari Polres Jakarta Barat itu sampai saat sekarang nggak pernah Iris menengok, nggak pernah. Jadi belum ada ya? Belum pernah, bukan nggak ada, belum pernah menengok. Tapi Amal udah pernah tahu nggak sih melihat kabar kalau ternyata suami dia sekarang dekat gitu dengan anak-anaknya, kan tersiar di beberapa sosmed kan begitu perhatiannya suaminya Iris terhadap kedua anaknya Amar Zoni gitu. Amal sudah mengetahui itu nggak sih Bang? Nah kalau itu pun saya tidak bercerita Amar sama saya. Karena apa? Karena ya kayaknya dia begitu ada berita menikahnya Iris dengan Hardy, ya dia malah kayaknya apa? Tidak banyak menonton medsos. Jadi semua berita-berita di luar itu dia tutup. Menutupi kesalahan. Ya. Udah? Oke cukup. Bang.